Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Afifah. Ya. Satu aja kamu wakilnya ya. Nah, Mbak Afifah dipimpin doa teman-temannya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Guru absen dulu ya. Baik, Bu. Lutfiana, Hadirah. Afifah, Hadirah. Ratna, Hadirah. Malika. Hadirah. Ya, lengkap ya, nggak ada yang izin ya tadi. Ada saya belum dipanggil. Oh, belum. Namanya siapa? Anti ya. Ya. Oke, lanjutkan pelajaran yang kemarin. Kan kemarin kita belajar tentang menuntut ilmu. Sekarang kita belajar tentang jujur dalam muamalah. Siapa yang tahu jujur itu apa? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Nah, jujur apa Mbak Malika? Tidak berbohong. Ya, jujur itu menyampaikan sesuatu sesuai kebenaran, tidak mengurangi dan tidak pula menambah. Kalau jujur dalam muamalah, contohnya seperti apa? Tidak curang, berlaku adil, tidak mengurangi timbangan. Ini udah lesu ya? Ini jam ketiga. Iya, Bu. Panas perlu lapar. Kita es breaking dulu mau? Biar tambah semangat. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Sambil duduk aja, Bu. Gak bisa, ya berdiri. Nanti kalau Bu Guru bilang botak, pegang kepala, batuk gini, batik ini. Ini kan baju, Bu. Iya, bukan baju. Ya kan biasanya batik buat baju. Jari ya. Mulai ya. Ya, pelan-pelan dulu. Batuk, botak, batik, botak, batuk. Ya, mulai cepat ya. Ya. Batik, batuk, botak, batuk. Ya. Teman-temannya mengawasi, nanti yang salah maju ke depan. Iya, iya. Batuk, botak, batak. Siapa yang salah? Belum ada yang salah. Guru yang salah. Ya kan emang sengaja. Saya lagi. Batuk. Nah, jadi Mbak Afifah sama Mbak Anti ya. Mbak Afifah membaca ayat 1 sampai 9. Nah, Anti meneruskan. Ayo, yang lain minimal ya, jangan mainan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin walladzina Panjang pendeknya ayo. alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu muhtadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rahna ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahu hum an rabbihim yawma idzin lamajhulun summa innakum lasalul jahim summa yaqulu yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sadaqallahul adzim. Duduk. Gitu. Duduknya tegak-tegak, Bu. Iya. Nah, siapa yang tahu asbabun nuzul
dari Al-Mutaffifin itu bagaimana? Belum. Belum. Kenapa kok surat Al-Mutaffifin diturunkan? Karena pada zaman Nabi berdakwah di Madinah, banyak para penjual yang berlaku curang, mengurangi timbangan, tidak menepati hak-hak orang seperti itu. Nah, kita belajar tentang kandungannya ya. Mbak Holda, dibaca arti ayat 1 sampai 3. Artinya, celakalah orang-orang yang curang atau dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Cukup. Jadi kandungannya yang pertama apa? Allah mengecam orang-orang yang apa? Menipu, yang tidak yang curang. Curang dalam Berdagang. Dalam jual beli. ya. Ditulis ya ini. Selanjutnya ayat 4 sampai 6 dibaca Mbak Malika. Tidaklah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar atau kiamat, yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Cukup. Jadi kandungan yang kedua yaitu setiap manusia akan Dibangkitkan. ya. Dibangkitkan kemudian di akhirat. Ayat selanjutnya ayat 7 sampai 9. Jangan sekali-sekali begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijil. Tahukah apa sijil itu? Ialah kitab yang berisi catatan amal. Jadi semua amal akan ya. Dicatat di mana? Oke. Ayat terakhir dibaca Mbak Andi. Celakalah pada hari itu bagi para pendusta, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari rahmat Tuhannya. Sesungguhnya mereka kemudian benar-benar masuk neraka jahim. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah azab yang selalu kamu dustakan. Jadi kandungan yang terakhir yaitu orang jujur akan mendapat kemuliaan. Kemudian orang yang curang akan mendapatkan azab. Ya. Wes. Nah, setelah mempelajari surat Al-Mutaffifin 1 sampai 17, selanjutnya kita mempelajari hadis. Lihat bukunya. Hadis riwayat siapa? Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratit ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala asabathu sama ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyarahun nas man ghasya falaysa minni. Artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah melewati setumpuk makanan. Nah, beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan dan mendapati jari-jarinya basah. Kemudian beliau bertanya, apa ini wahai penjual? Penjual menjawab, terkena hujan ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, kenapa tidak engkau tempatkan di bagian paling atas?
agar semua orang melihatnya. Dan barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim nomor 102. Jadi poin dari hadis apa? Ini loh poinnya, satu kata ini doang. Man ghasya falaysa minni. Udah paham maksud ceritanya tadi? Belum. Makanya didengarkan ceritanya. Rasulullah melewati setumpuk makanan. Kemudian beliau memasukkan, kan ada karung, tangannya dimasukkan ke dalam. Lah kok basah? Rasulullah bertanya pada penjualnya, kenapa kok basah? Terus penjual menjawab, kehujanan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, kenapa tidak engkau letakkan di atas? Kan kalau ditaruh di atas, orang yang mau beli tahu kalau itu basah. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang curang, maka ia bukan termasuk golonganku. Jadi kandungannya dari hadis di atas tadi apa? Tidak boleh curang Atau menipu. Dia apa nih? Man ghasya Falaysa minni. Manusia falaysa minni. Nah, setelah belajar tentang jujur dalam muamalah, jujur ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sekolah, di rumah, di masyarakat, di pasar, atau di toko. Contohnya kalau di sekolah apa? Mbak Holja? Tidak boleh mencontek saat ujian. Kalau di rumah contohnya apa? Anak tidak boleh berbohong kepada orang tua. Maksudnya gimana? Mbak Afifah pamit ke orang tuanya, Bu, aku nanti main ke rumahnya Polda. Ternyata enggak, Mbak Afifah pergi sama pacarnya. Enggak boleh ya kayak gitu. Kemudian kalau di pasar atau toko ya contohnya seperti tadi, kalau menimbang harus sesuai. Kalian pernah nggak menemui orang yang berjualan tapi berlaku curang? Itu curangnya bagaimana? Dikurangi timbangannya, tidak sesuai takaran. Terus perasaan kalian gimana kalau kayak gitu? Jengkel. Mentolong. Nah, kalau di masyarakat, jadi kita itu kalau di masyarakat harus amanah agar hidupnya tenang dan dapat dipercaya. Karena kalau orang sudah berbohong sekali, berkali-kali, itu nanti akan akan tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Nah, setelah kita belajar hari ini, jadi hikmah yang kita bisa ambil yaitu Allah akan mengecam orang-orang yang curang dalam jual beli. Setiap manusia akan dibangkitkan dan diadili di akhirat. Semua amal manusia akan dicatat di sijil. Dan orang jujur mendapat kemuliaan, sedangkan orang curang mendapatkan azab. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa barang siapa yang menipu maka bukan termasuk golongannya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bu Guru mau tanya dulu. Jangan liatin dulu ya. Catatan amal tadi namanya apa? Sijil. Kemudian surah yang menjelaskan tentang perilaku curang. Surat apa? Surat Al-Mutaffifin. Ayat 1 sampai ayat 11. Kemudian hadis Nabi yang menjelaskan tentang penipu. Bagaimana bunyinya? Man ghasya falaysa minni. Rawahul Muslim. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Guru kasih PR. Kalian mencari pasangan dua-dua, kemudian kalian mempraktekkan bagaimana transaksi jual beli yang benar. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama, berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
jalan-jalan, jangan mampir-mampir, jangan lupa PR-nya juga. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.